Baik, Bismillah, silakan Ustaz. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah lakikum wa niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan bahas mengenai sifat-sifat huruf ya. Kita akan bahas mengenai sifat-sifat huruf. Nah, ini enggak ada ini. Enggak ada ini, Mbak. Coba bisa. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini adalah huruf-huruf yang istimewa. Huruf-huruf yang istimewa. Huruf-huruf hijaiyah ini mempunyai sifat, ada sifat-sifat yang kita harus memahaminya supaya kita bisa melafalkannya sebagaimana mestinya. Nah, terkait sifat dari huruf hijaiyah ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada sifat yang mempunyai lawan dan ada sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi ada sifat yang mempunyai lawan dan ada sifat yang tidak mempunyai lawan. Adapun sifat yang mempunyai lawan ini adalah hamas. Yang pertama, hamas, lawannya jahar. Jadi hamas ini lawannya adalah jahar, sesuai dengan tabel yang ada di halaman 8. Hamas, jim, ha, ro. Kemudian ada isti'la. Isti'la ini lawannya adalah istifal. Isti'la lawannya istifal. Kemudian ada idbaq, lawannya infitah. Kemudian ada ismat, lawannya idlaq. Kemudian ada syiddah, ya, syiddah, maka lawannya adalah rokhawah. Kemudian ada tawassut. Tawassut ini perantaraan antara syiddah dengan rokhawah. Jadi antara syiddah dan rokhawah ini ada tawassut. Adapun huruf yang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, ada sofir, ada qalqalah, ada lin, ada inhiraf, ada takrir, ada tafashi, ada istitalah. Ini akan kita bahas satu persatu. Mungkin akan kita bahas di sini adalah al-hamas. Al-hamas. Hamas ini intinya hurufnya ini adalah disertai dengan aliran nafas. Jadi hamas itu hurufnya disertai dengan aliran nafas. Jadi hurufnya ini huruf yang lemah disertai dengan aliran nafas. Itu huruf hamas. Nah, kita lihat misalnya fa, ha, sa, ha, sya. Itu kan ada aliran nafas semua itu kan. Jadi para ulama mengatakan dinamakan huruf hamas karena hurufnya ini lemah dan disertai dengan aliran nafas ketika diucapkan. Fa, ha. Nah, ini namanya aliran nafas. Kemudian lawannya adalah huruf jahar. Lawan daripada hamas adalah huruf jahar, ya. Auto. Jadi kalau pengen tahu ya disokon banyak af, ah, as, ash, nah, as, ak. Sampai huruf kafun ini termasuk huruf hamas. Kemudian at. Nah, ini namanya huruf hamas. Huruf jahar selainnya out, huruf ta misalnya itu huruf jahar ad. Nah, ini namanya huruf. Jadi nafasnya tertahan di sini. Nafasnya menjadi tertahan. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah paham huruf hamas, maka otomatis paham huruf jahar. Jadi kalau hamas ini disertai dengan aliran nafas, maka jahar di sini adalah tertahannya nafas. Nafasnya tertahan. Ya. Nafasnya tertahan. Kalau huruf hamas di situ ada 4, 3, 3, berapa? 10 ya. Maka huruf jahar ini adalah selebihnya 18 atau 19 tergantung. Ada yang
menganggap huruf hijaiyah ini jumlahnya 18, ada yang menganggap huruf hijaiyah ini jumlahnya 19. Berarti kalau dianggap 19, 28 atau 29. Kalau dikurangi 10 dan dianggap 28, berarti sisanya berapa? 18. Kalau dianggap 29, maka sisanya berapa? 19. Baik. Subhanallah, ini padahal materi sangat penting sekali dan sangat jarang dibahas. Tapi kebetulan ini yang ikut tidak terlalu banyak ini. Kemudian yang berikutnya adalah isti'la. Yang berikutnya adalah isti'la. Lawan daripada isti'la itu adalah istifal. Jadi isti'la ini adalah huruf-huruf yang dibaca itu naik. Huruf-hurufnya itu bacanya naik. Jadi lisan kita itu ngangkat. Ngangkat ke arah langit-langit mulut. Itu namanya huruf isti'la. Dan jumlahnya ada 7. Kho, kita perhatikan. Kho ke atas. Kho, so. Nah, huruf-huruf yang o itu namanya huruf isti'la. Kho, so, bo, ro, po, zo. Nah, ini namanya huruf apa? Isti'la. Jadi pada saat diucapkan, itu hurufnya ngangkat. Hurufnya ngangkat. Nah, selainnya disebut dengan huruf istifal. Jadi huruf-huruf yang bawah itu. Ta. Ta misalnya, dengan to itu makhrajnya sama. Bedanya kalau to huruf isti'la. To. Kemudian ta huruf istifal. Ta, bawah. Ta. Kalau itu huruf to. Seperti itu. Nah, kalau kita bagi lagi, huruf isti'la ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Menjadi beberapa bagian. Ya, jadi, dan kalau huruf-huruf hijaiyah ini mau dikelompokkan, kuat, lemah gitu ya, maka huruf yang paling kuat adalah huruf yang mempunyai sifat isti'la. Jadi huruf itu adalah huruf apa? Kho, kemudian shod, dod, ghain, to, qaf dengan dha. Ini adalah huruf-huruf yang kuat di antara huruf-huruf yang lain dibandingkan dengan selebihnya. Nah, kemudian dari huruf isti'la ini yang paling kuat ya, yang paling kuat itu adalah huruf to, dha, kemudian shod sama dod. Jadi huruf yang terdapat sifat isti'la dan sifat itbaq. Sifat isti'la dan sifat itbaq, sifat nomor 5 ini. Jadi kalau huruf itu punya dua sifat ini, maka dia adalah huruf yang paling kuat. Seperti itu. Nah, oleh karenanya huruf isti'la ini tidak menerima imalah, tidak ada imalahnya. Karena memang harus dibaca tafkhim, ya kan? Kho, kemudian so, bo, gho, po, zo. Nah, ini huruf-huruf isti'la. Kemudian tadi sudah kita sebutkan 4 di antaranya yang di bawah itu huruf itbaq itu. Jadi huruf itbaq ini otomatis huruf isti'la. Tapi tidak semua huruf isti'la merupakan huruf itbaq. Kemudian lawan dari istilah tadi adalah huruf istifal. Jadi huruf-huruf yang kalau diucapkan itu turun ke bawah. Jadi ta, ba, a, ha, itu. Na, la, ini huruf istifal semuanya. Kemudian huruf itbaq, kenapa dinamakan dengan huruf itbaq? Karena terjadi benturan, jadi ada penempelan di situ. Itbaq. Jadi lintibaqi ta'ifatin minal lisan al-hanaki inda nutqi biha. Jadi lidah kita itu menempel, bagian dari lidah kita itu nempel ke langit-langit ketika diucapkan alto, az, al, ini nempel. Ini huruf itbaq. Nah, yang paling kuat itu huruf to, alto, nempelnya paling banyak ini. Alto. Kemudian yang paling lemah itu huruf dha. Dha ini paling sedikit nempelnya. Dha. Kemudian huruf so sama huruf dot ini pertengahan antara keduanya. Jadi bukan yang paling kuat, juga bukan yang paling lemah. Jadi itu huruf itbaq. Lawannya infitah. Lawannya huruf infitah. Huruf-huruf yang
dibuka lisan itu ketika membacanya. Fa. Fa ini malah nggak ada kaitannya sama yang fa ini huruf kalau dilihat dari makhrajnya ini adalah gigi seri bagian atas ya dengan bibir bawah bagian dalam fa. Ini termasuk huruf infitah. Kemudian ada huruf ismat. Ada huruf ismat. Jadi huruf ismat ini ya, ini perlu penjelasan yang lebih detail ya, karena di sini nggak ada. Di sini yang disebutkan huruf izlaq. Huruf izlaq. Jadi lawan dari ismat adalah huruf izlaq. Kenapa dinamakan demikian? Karena begini, dinamakan dengan huruf ismat ya. Karena kalau kita perhatikan kata-kata dalam bahasa Arab itu, jadi kalau kita mendapati kalimat yang jumlahnya lebih dari 3 huruf, ya, jumlahnya lebih dari 3 huruf, ya, lebih dari 3 huruf ya berarti kadang 4, kadang 5, maka itu pasti terdapat huruf musmatoh dan huruf mudlaqah. Jadi huruf yang punya sifat ismat dan punya sifat izlaq. Seperti itu. Jadi tidak bisa kalimat yang susunannya lebih dari 3 huruf, kemudian itu hanya huruf musmatoh saja, pasti ada huruf idlaqnya. Pasti ada huruf idlaqnya. Seperti itu. Jadi itu. Nah, huruf idlaq ini huruf-huruf yang di ujung-ujung itu fa, ro, ma, na, ya, la, ba. Itu huruf idlaq. Jadi ada yang keluar dari ujung lidah, ada yang keluar dari ujung bibir. Dari bibir. Fa, ya kan, di ujung bibir kan. Fa, ro, ujung lidah. Ma, bibir. Kemudian na, lidah. La, lidah. Ba, bibir. Ya. Karena huruf syafaten kan apa? Mim sama ba di situ. Wawunya tidak ikut di sini. Kalau wawu itu malin fitah. Kemudian sisanya itu huruf-huruf yang merupakan makhrajnya ini ujung lidah. Nah, jadi kalau kita mendapati kata dalam bahasa Arab yang jumlahnya itu lebih dari 3, 4, 5, itu pasti ada salah satu dari huruf ini. Ada huruf idlaqnya. Seperti itu. Kemudian ada syiddah. Ada syiddah. Syiddah ini lawannya adalah rokhawah. Syiddah ini lawannya adalah rokhawah atau rikhwah. Kadang dikatakan rokhawah, kadang rikhwah. Ya. Kalau huruf syiddah, kalau tadi huruf hamus ini keluarnya dengan aliran nafas, maka di sini huruf syiddah, ya, huruf syiddah ini sebentar. Kalau tadi huruf hamus itu adalah huruf yang disertai dengan aliran nafas, maka di sini rokhawah adalah huruf yang disertai dengan aliran suara. Yang disertai dengan aliran suara. Disertai dengan aliran suara. Kalau huruf syiddah ini tertahannya suara. Ajid, qotin, bakat. A, aj, ad, ab. Nah itu. Ab, ak, at. Lah itu. Ini huruf-huruf syiddah. Jadi ketika diucapkan, ini dengan tertahannya suara. Tertahannya suara. Sedangkan huruf rokhawah ini suaranya los. Suaranya los ya. Selain dari huruf rokhawah dan huruf-huruf yang antara rokhawah dan syiddah. Yaitu lin omar. Jadi lam, nun, ain, mim, ro. Ini adalah huruf tawasud. Pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Seperti itu. Jadi ini sifat huruf-huruf. Sebenarnya kalau kita ngajarin anak-anak kecil atau orang-orang yang baru belajar membaca Al-Quran, itu tidak syarat kita menyebutkan istilah-istilah semacam ini. Justru malah membingungkan. Bagaimana caranya? Ya pertama gurunya sudah tahu kan, makhrajul huruf itu kayak gimana, cara mengucapkannya seperti apa. Dia tahu a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, apalagi sa, sha, so, bo, po, ro, a, ro, terus fa, o, ka, la, ma,
na, wa, ha, a, ya. Kalau dia sudah bisa, sudah tinggal murid itu diajarkan. Ayo bunyi a sudah bisa selesai. Ya itu. Ba bisa selesai. Ta bisa selesai. Kemudian sa bisa, ya sudah selesai. Nah, cuman begini, terkadang akan lebih memudahkan kalau dibikin pendekatan-pendekatan. Misalnya beberapa huruf yang mungkin beberapa orang itu mengalami kesulitan. Misalnya huruf shin. Huruf shin itu kan nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Nah, itu kadang dicontohkan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Misalnya dikatakan kalau huruf shin itu misalnya tidak syarat seperti ini, itu seperti menghalau ayam misalnya. Nah, di situ keluar huruf shin misalnya. Huruf ghain misalnya seperti orang-orang berkumur-kumur ketika sebelum masuk ke kerongkongan karena kebetulan makhrajnya ini paling atas, tenggorokan paling atas. Itu contoh aja itu. Kemudian huruf apa lagi? Nah, itu contoh saja itu huruf yang saya ingat itu. Beberapa guru saya dulu nyontohkan huruf shin, huruf ghain, kemudian huruf apa lagi? Kha misalnya itu juga sama kha karena sama dengan ghain. Itu biasanya juga orang ngasih contoh ketika berkumur-kumur. Diangkat itu, nah itu seperti itu. Atau ketika orang membuang dahak, nah itu biasanya contohnya seperti itu. Tapi tidak syarat ya harus seperti itu. Itu hanya pendekatan-pendekatan saja. Nah, jadi dengan demikian kita sudah menyelesaikan ringkasan sifat huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai lawan. Kemudian huruf yang tidak mempunyai lawan, ini ada sofir. Sofir ini adalah suara huruf-huruf yang ada mirip seperti suara burung. Dinamakan demikian karena mirip dengan suara burung. Sofir ini adalah suara seperti suaranya burung. Jadi burung itu bunyinya dalam bahasa Arab itu disebut dengan sofir. Nah, seperti itu. Nah, ini hurufnya ada 3. Shod, kemudian zai, kemudian sin. Sin. Shod, zai, sin. So, za, sa. So, za, sa. So, za, sa. Itu huruf sofir itu. Kemudian yang berikutnya adalah qalqalah. Huruf qalqalah. Ini adalah mudah ini ya, huruf qatbu jaddin. Qaf, ta, ba, jim, dan huruf-huruf yang memantul itu. Aku. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, itu. Huruf-huruf yang memantul. Huruf ta sama. Tatma'innul qulub. At'amahu. Tanya. Ba. Abna'akum. Misalnya. Abna'akum. Jim. Ataj'alun. Qalu ataj'alu fiha. Misalnya. Menurut dal gampang ya. Qul huwallahu ahad. Huruf-huruf yang memantul. Kemudian huruf lin. Huruf lin ini adalah wawu dan ya sukun setelah huruf berharokat fathah. Jadi wawunya disukun, ya-nya disukun, dan huruf sebelumnya deti itu berharokat fathah. Nah, itu huruf lin namanya. Kayak kemarin itu ketika membahas mengenai mat lin, itu kan aro'aita, aita. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Maliki yaumi. Wawunya sukun, ya-nya berharokat fathah. Ini juga masuk bahasan matlin. Dan kemarin kita sudah menyebutkan ada 2 kondisi. Apakah dibaca waqaf ataukah dibaca wasol. Kalau dibaca waqaf ada 3 versi. Kalau dibaca wasol ya dibaca apa? Pendek. Selebihnya diketahui bahwasanya ini ada panjangnya dikit. Itu kalau dibaca wasol. Itu bisa dicek di halaman 43. Jadi kalau dibaca waqaf, maka ada 3 versi. Boleh panjang, sedang, pendek.
Sedangkan kalau dibaca wasol hanya boleh dibaca pendek, yang mirip seperti mat tabi'i. Maliki yaumiddin, yaumiddin. Kemudian huruf inhiraf. Huruf inhiraf ini hanya dua, yaitu huruf lam dengan huruf ro. Ya, huruf lam dengan huruf ro. Ya. Jadi ini hurufnya miring. La, ro. Nah, itu namanya huruf inhiraf. Jadi dia ujung lidah tapi agak miring gitu loh. La, ro. Nah, itu namanya huruf inhiraf. Kemudian huruf takrir karena ada getar. Dan itu hanya huruf ro. Dan kemarin sudah kita sebutkan, kalau mengucapkan huruf ro, maka ini harus hati-hati. Memang getar, benar. Tapi getarnya tidak boleh banyak-banyak. Jadi jangan getar banyak sekali. Misalnya. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan seperti itu. Tapi halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bukan wal qamaru nah, seperti itu. Kemudian ada huruf tafasyi. Tafasyi ini melebar, meluas, ya. Dan huruf sya seperti itu. Jadi kalau orang pengen tahu bagaimana melafalkan huruf shin dengan benar, maka harus diperlebar itu sya. Nah, huruf istitolah ini dipanjangkan. Jadi apa ya, lidahnya ini memanjang itu. Bo. Gitu. Jadi ini ada huruf-huruf yang mempunyai huruf-huruf yang sifatnya tidak mempunyai lawan. Jadi dengan demikian kita sudah menyelesaikan ringkasan sifat huruf-huruf hijaiyah. Jadi tinggal memperbanyak praktek saja dan ditahrirkan kepada guru yang bersanad, yang punya mata rantai keilmuan, yang bacaannya terus menyambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya ingin tekankan kembali di 3 menit terakhir ini. Jadi begini, orang ketika ngaji ingin menguasai, bisa baca Al-Quran, berpahala bacaan Al-Qurannya ini, maka tidak cukup dia itu hanya tahu ini huruf abjadiyah, sudah hafal, kemudian langsung dipraktekkan baca Al-Quran. Tidak seperti itu. Tapi harus talaki. Jadi gini, levelnya, marhalahnya, urut-urutannya. Jadi anak misalnya ketika awal-awal belajar, pengen bisa baca Al-Quran, pertama kali yang diajarkan itu kan huruf-hurufnya kan. Ini A, ini Ba, ini Ta. Kemudian kalau digabung 2 huruf, sudah lancar 3 huruf. Kan itu kan metode-metode yang ada itu kan kayak gitu. Jilid 1, jilid 2, jilid sekian itu kan kayak gitu. Nah, setelahnya kata per kata, kemudian jilidnya semakin tinggi, rangkaian katanya semakin banyak atau semakin tahapnya itu lebih tinggi, levelnya lebih tinggi daripada tahap sebelumnya. Lah kalau itu sudah lancar seperti itu dan dia masuk ke dalam Al-Qur'an, itu harus kita lakukan itu. Enggak bisa misalnya jilid 6 kemudian langsung baca Al-Qur'an sendiri walaupun jilidnya sudah lancar. Lah itu dia di situ levelnya adalah dia tahdzir, mempersiapkan. Langsung misalnya baca halaman 1, halaman 2. Kemudian dibacakan di hadapan seorang guru. Itu namanya proses talaki. Jadi kalau sudah lancar kayak gitu baru dia talaki. Di tahsinnya sudah tahu huruf-hurufnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Kemudian dia talaki. Nah, pada saat talaki itu harus diingat, oh ini baca seperti ini panjangnya seperti ini berhentinya seperti ini. Lah nanti ketika dia membacakan kepada muridnya yang iltizam, konsisten dengan apa yang dulu dia perdengarkan kepada gurunya. Nah itu namanya talaki. Jadi dia membacakan kembali, mengajarkan kembali, seperti dia belajar dari gurunya, seperti gurunya mengajarkan kepadanya. Itu namanya talaki. Jadi tidak bisa orang otodidak itu belajar misalnya di internet, ini A, ini Ba, ini Ta, oke sudah hafal, kemudian 2 huruf sudah hafal, 3 huruf sudah hafal, kemudian baca Al-Quran sendiri. Tidak bisa. Bukan kayak gitu cara baca Al-Quran. Jangankan kita yang orang Arab, jangankan kita yang bukan orang Arab yang sudah hafal huruf hijaiyah, yang orang Arab saja itu yang sejak kecil mereka sudah belajar huruf hijaiyah, itu pun harus talaki supaya bacaannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini penting sekali belajar Al-Qur'an
itu tidak dengan cara otodidak baca-baca sendiri gitu. Enggak. Dia harus dihatamkan itu 30 juz supaya apa? Supaya dia punya sanad, supaya bacaannya berpahala. Supaya kalau dia diundang khotmul Quran dan semacamnya ini ya bermanfaat, bisa ngasih manfaat kepada si main. Seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya tolong admin nanti diumumkan. Jadi silahkan di murojaah dari awal sampai akhir. Nah, kita sesi murojaah di awal sampai akhir. Jadi sesinya sesi tanya jawab. Jadi mulai dari sekarang dan tolong jangan dadak biar maksimal kajian kita ini, biar lebih bermanfaat. Siapkan pertanyaan. Nanti saya juga akan share di grup-grup saya. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan Jumat depan, Jumat ya Sabtu depan itu adalah sesi tanya jawab dari awal hingga akhir. Jadi yang mau nanya silahkan. Nah, nanti setelahnya kita atur ngajinya mau apa, mau ngulang atau mau praktek atau bagaimana silahkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo. Tidak apa-apa ini. Kalau mau bertanya sebatas materi yang kita sampaikan silahkan. Sepertinya tidak ada. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi siapkan pertanyaannya untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.